warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai kinerja, perkenalkan nama saya Elni SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 periode 2 tahun 2025 dari LPTK Universitas Jember dengan NIM 24021918471. Program studi pendidikan guru sekolah dasar. Saya akan melaksanakan ujian kinerja pada hari ini Jumat 18 Juli 2025 di SD Negeri Mandang. Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Sosial dengan tema bagian tubuh pada tumbuhan kelas 4 fase B. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum kita memulai pelajaran pagi hari ini, Ibu mau absen terlebih dahulu. Ibu akan manggil nama yang dipanggil. Bisa mengangkat tangannya ya. Kalau aja ada yang nggak masuk hari ini. Nah, kita lihat. Saidah, Badali, Franklin, Husay, Dinar, Ragel, Rikel, Yuanita, Nadia, Olin, Maulida, Raisa, Karen, Aldi, Dwi. Ya, berarti hari ini semuanya hadir semuanya. Sebelum pagi hari ini kita mulai kegiatan. Sebelum Ibu menyampaikan materi, Ibu mau membuat kesepakatan. Pertama, jangan ribut. Oke? Ya. Yang kedua, memperhatikan dengan baik. Jadi saat Ibu ada pertanyaan, kita ada kegiatan, kalian bisa menjawab dengan baik dan benar. Ya. Sebelum kita mulai, mari Ibu mengajak kita untuk tepuk fokus. Kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk fokus. Tengok kanan. No, no, no. Tengok kiri. No, no, no. Fokus. Iya, silakan fokus. Mantap. Nah, Adai, Ibu mau tanya. Apakah kalian sudah sarapan? Sudah. Sudah. Sarapan pagi harinya apa ya? Kalau Ibu boleh tahu. Ayam. Siapa lagi? Nasi goreng. Nasi goreng. Apa? Ayam Kentucky. Oke, karena ada yang menjawab nasi goreng, Ibu mau tanya. Ada yang tahu nggak sih nasi itu terbuat dari apa? Padi. Ya, nasi itu terbuat dari padi. Nah, dalam
padi itu biasanya diapain sih sampai bisa menghasilkan nasi? Ditanam dulu padinya, ya kan? Nah, dia ditanam, dia biasa dari biji, lalu dia tumbuh atas dan berbuah. Lalu nanti dari situ bisa dipakai hasilnya untuk. Lalu perhatikan. Ibu mau menjelaskan hari ini tentang, nih, ada yang tahu nggak ini apa? Bagian-bagian tubuh tumbuhan. Sebelum ibu menjelaskan bagian dalam tubuh tumbuhan, kalian harus memahami dulu. Nah, dalam tumbuhan Biasanya ada apa aja? Nah, lalu apa aja yang ada dalam tumbuhan? Bagaimana prosesnya? Bagaimana perkembangannya? Dia dimulai dari apa sampai dia besar? Ya kan? Nah, akar itu di bawah, gunanya untuk menyerap air. Jadi saat kita menyiram air, kita nyiram nih tanaman nih, kita siram. Yang menyerap air itu daun apa yang paling bawah akar? Akar, pasti akar. Lalu habis akar dari bawah kita lihat, dari akar naik ke batang. Nah, iya, di batang ini biasanya tugas dia itu adalah menghantar air atau ia mengantar air ke atas. Ya. Nah, ke daun, betul, dia mengantar ke daun. Nah, tugasnya daun itu dia mengelola. Ya, tugasnya daunnya mengelola sehingga dari daun itu nanti tumbuhlah pertama. Buah dulu apa biji? Buah apa biji atau bunga? Ayo. Bunga. Dari bunga itu akan tumbuh buahnya. Ya, seperti itu. Boleh diperhatikan seperti ini slide ya. Nah, kita lihat. Awalnya nih, buah. Buah adalah tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Ya, jadi kalau misalkan dia sudah berbuah, bijinya kita mau ambil terus kita tanam lagi, bisa nggak? Bisa. Lalu daun, tadi tugas daun apa? Iya, mengelola air. Tugas dia itu adalah membuat makanan dibutuhkan agar dia bisa tumbuh, ya kan? Supaya dia tidak layu, dia tidak kuning, itu tugasnya. Lalu bunga untuk apa? Iya, bunga itu untuk berkembangbiakan biji. Yang tadi ibu bilang, yang dari biji itu yang bisa kita. Nah, sekarang kita bagian ke bawahnya lagi, ada apa lagi? Akar dan batang. Tadi batang yang apa batang? Menghantar airnya, ya kan? Lalu akar menyerap. Tanah akar, kalau dia nggak ada akar, dia nggak ada pondasi, dia akan loyo, akan terbang. Kalau ditiup angin dia akan jatuh. Ya kan, seperti kita nih manusia nih. Kalau kita nggak punya kaki, kita bisa berdiri nggak? Nggak. Ya, seperti itulah tanaman. Dia harus punya akar yang kuat. Nah, dalam tanaman ada juga beberapa akar. Ada yang tahu akar apa aja? Akar serabut. Akar serabut. Akar tunggal. Nih, ini yang disebut dengan akar. Ya, akar serabut. Perhatikan, ini akar serabut. Ya, akar serabut ini dia banyak nggak? Tuh, banyak. Dia banyak, ya. Dalam satu tanaman ini dia bisa memiliki banyak akar serabut seperti ini. Ya, dia memiliki banyak akarnya. Nah, satu akar aja. lalu banyak kiri kanannya kayak gitu, ya. Lalu bedanya sama akar tunggang apa? Akar tunggang. Akar tunggal. Akar tunggang ini. Ya. Akar tunggang tuh gini. Dia nggak banyak. Tapi ininya tuh ada dua yang besar, lalu dia ininya kayak ini kecil. Selain durian, Bu bawa durian. Bu angkat ya. Kita angkat duriannya. Wah. Kita angkat duriannya. Tuh. Tuh. Akar tunggang. Tuh. Dia akar besarnya itu cuman satu. Sisanya akar-akar penopangnya seperti ini. Ya, beda nggak sama akar serabut kangkung tadi? Beda. Nah, kita ambil satu. Beda nggak? Beda ya. Ya, ini serabut.
Ini akar tunggang, ya. Kalau akar serabut dia banyak cabangnya, tuh. Nah, kalau akar tunggang dia memiliki satu akar yang besar, sisanya dia banyak, seperti itu, ya. Harus dipahami perbedaannya terlebih dahulu. Oke. Nah, lalu kita akan melihat ini tadi. Nah, ini akar. Lalu akar tunggang seperti ini bentuknya. Nah, yang kelompok 3, ya, Ibu undang untuk maju depan. Nah, coba. Hai semuanya, aku dari kelompok 1. Nama aku Kairen. Anggota kelompok 1 ada Dwi, Aldi, Kairen, Raisya, dan Maulida. Aku akan menjelaskan bagian-bagian dari tumbuhan beserta fungsinya. Dari yang paling bawah, ini ada akar untuk menyerap air. Dan ada batang untuk menghantar air ke daun. Daun untuk mengelola nutrisi dan menumbuhkan buah. Sebelum buah, kita akan menumbuhkan bunga. Bunga yang akan menumbuhkan buah. Buah akan mengelola kandek. Buah akan menghasilkan biji. Dan buah itu bisa dimakan nggak? Bisa. Bisa. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kita akan, Ibu akan bagikan seperti ini. Nanti kalian akan kerjakan per kelompok, ya. Di sini seperti tadi yang video tadi, kalian akan melihat ini apa sih, ini apa, ini apa, ini apa, ini apa, ya. Jadi nanti setiap kelompok harus bisa menulisnya dengan baik. Seperti tadi video pembelajaran tadi yang dijelaskan. Bagian dalam tubuh tumbuhan ada apa aja, sebutkan, lalu di situ lalu ditulis lagi apa itu. Ya, misalkan kalian menjawab ini, akar. Akar untuk apa gitu ya. Daun, berarti sini daun. Ini batang, berarti sini batang. Terus ini buah, ya ini buah. Ini kalau yang paling bawah akar. Nah, di sini tulis akar seperti itu ya. Jadi menulis sesuai dengan tanda panahnya. Gambar yang ditunjuk tuh apa? Seperti itu, yang kayak gini ya. Nah, begitu juga di sini. Ya, akar menyerap air, betul. Jangan sampai salah. Ya, buah, benar. Ya, kita mau lihat video penjelasan ini biar kalian lebih paham. Nah, sama seperti manusia yang memiliki bagian-bagian tubuh dengan fungsinya masing-masing, tumbuhan pun demikian memiliki bagian-bagian dengan fungsinya masing-masing yang menunjang bagi kehidupan tumbuhan itu sendiri. Menarik bukan? Yuk kita ajak teman-teman untuk mengenal bagian-bagian penting dari tumbuhan. Ini adalah akar, batang, daun, buah, ya, stop di situ dulu. Tadi yang sudah kita bilang, ada apa? Kalau dia pertama kali kita tanam, misalkan kita ambil biji, kita tanam, apa yang pertama tumbuh dulu? Dasarnya dulu, akar, ya. Habis akar, maka tumbuh batang. Habis batang langsung buah nggak? Enggak. Apa yang tumbuh? Daun. Dia daun dulu. Habis daun, apa yang? Bunga. Nah, dari bunga itu baru keluar buah. Dalam buah ini biasa ada apa yang bisa kita pakai lagi? Bijinya. Ya, tadi akar digunakan untuk menyerap air. Kalau batang untuk menghantar air dari bawah ke kemana? Ke daun. Disitulah terjadi proses. Ya, dari daun itulah terjadi proses sehingga dia bisa menghasilkan bunga dan buahnya di situ. Ya, biar semakin ingat.
Oke. Coba Kak, nih. Tadi apa? Bagian tumbuhan. Kalau kalian ingat pasti bisa. Ayo kita coba nyanyi 1, 2, 3. Ayo kawan kita sebutkan 6 bagian dalam tumbuhan. Ke-1 akar, ke-2 batang, ke-3 daun, ke-4 ayo, ke-5 apa? Ke-5 ingat selalu itu bagian dalam tumbuhan. Ibu punya tugas untuk kalian sendiri. Nah, ya, tugas untuk kalian sendiri. Tadi kelompok, nah kan kerjanya sama-sama tuh. Sekarang sendiri. Nomor 1 nih apa? Nomor 2 tuh apa? Nomor 3 apa? Nomor 4 apa? Nomor 5 apa? Nanti disebutkan di sini. Sebutannya di sini. Lalu fungsinya atau kegunaannya. Nomor 1 gambarnya apa? Akar. Berarti tulis di nomor 1 sini. Akar gunanya untuk apa? Tulis di sini. Nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Ya? Oke. Boleh dikeluarkan lagi pulpennya. Kita tulis lagi. Jangan sampai terbalik 1, 2, 3, 4 dan 5-nya. Jelasakannya seperti apa? Perkenalkan dulu, nama saya Saida, gitu. Perkenalan dulu, nama saya Seda. Ya. Kasih lihat teman-teman ya. Nah, nomor 1 apa? Akar menyerap air. Ya, akan menyerap air, betul nggak? Betul sekali. Yang kedua? 2. Bunga mengolah buah. Bunga mengolah buah, betul tidak? Betul. Ya, 3. Daun mengolah nutrisi. 3. Daun mengolah nutrisi, benar? Benar. Lalu? 4. Batang mengantar air. Batang mengantar air, benar nggak? Benar banget. Yang kelima? 5 buah mengolah biji. Iya, betul. 5 mengolah biji. Tepuk tangan untuk Saida. Apa yang membantu kalian untuk semangat hari ini? Apa yang membantu kalian semangat hari ini? Pak Dali. Apa? Apa yang membantu semangat hari ini? Dapat makanan. Udah melihat kangkung katanya, jadi pengen makan. Seperti itu ya. Terus, nah, Ibu mau tanya nih, menurut kalian nih, apakah tujuan pembelajaran yang tadi Ibu katakan itu sudah tercapai belum? Di mana kalian harus memahami akar, kalian harus membedakannya, kalian harus mengidentifikasinya. Sudah tercapai belum? Sudah. Sudah? Sudah, iya. Karena tadi sudah dijelaskan ya bagaimana itu. Lalu, apakah kalian mengikuti pelajaran dengan antusias? Iya. Bu, saya mau bertanya, apa fungsi pada tumbuhan, Bu? Fungsi-fungsinya, Bu? Ya, bagus Karen pertanyaannya. Fungsi dalam tubuh tumbuhan itu Ibu jelaskan sekali lagi seperti yang kita lihat ini, bahwa dalam papan tulis gini kita lihat. Nah, fungsinya dia berawal dari ada bawahnya paling dasar itu akar. Akar gunanya untuk menyerap air, lalu dia mengalirkan ke batang. Batang ini tempat mengantar air dari bawah akar ini. Nah, dari bawah akar sini dia sampai ke atas. Nah, dia menghantar sampai ke atas. Lalu akhirnya ke daun. Habis dari ke daun nanti ke bunga. Nah, dari bunga itu akan menjadilah proses yang disebut dengan buah atau biji, akan terus berulang-ulang dan seperti itu. Ketika sudah jadi biji, nanti dari atas jadi biji, nanti dia akan mengulang lagi. Nah, dari bawah lagi naik ke atas lagi, bawah ke atas lagi, bawah ke atas lagi, seperti itu akan terus berterus dan kontinu seperti itu ya. Jadi dia akan berkelanjutan, baik nanti dia sudah mati menjadi buahnya habis, jadi biji lagi, dia akan numbuh lagi. Kita tanam lagi, dari awal lagi kita tanam lagi, dari akar lagi dia tumbuh lagi, lalu dari batang, pohon dan seterusnya. Nah, itulah fungsi bagian tubuh tumbuhan. Ada akar, batang, daun,
bunga, buah, biji, nanti akan terus seperti itu dan terus seperti itu berkelanjutannya ya. Jadi kalian akan tahu bahwa prosesnya seperti itu. Semua pohon akan seperti itu. Dia berawal dari yang paling dasarnya sampai pada akhirnya seperti itu ya. Oke. Sekarang apakah kalian tahu bahwa dari bawah biji ini kalian akan yang disebut dengan nanti dia akan tumbuh lagi menjadi pohon seperti itu ya, seperti itu ya. Jadi dia nggak akan bisa mungkin dari buah dia berubah lagi menjadi tanaman, nggak bisa ya. Jadi dia akan selalu berasal dari biji dari dasar bawah, lalu dia akan menjadi punya akar yang kuat, lalu kena pohon gak, kena angin gak goyang-goyang. Nah itulah gunanya batang. Lalu dia akan ada berbuah dan berdaun rindang seperti itu ya. Nah inilah ada bagian tubuh pada tumbuhan, prosesnya seperti ini dan akan terus berulang-ulang seperti ini. Begitu juga dengan kita, badan kita tegap, kita butuh tenaga yang kuat, butuh kaki yang kuat seperti tanaman ini ya, seperti itu. Oke ya, udah bisa dilihat seperti ini ya, gambarnya kayak gini. Akan selalu mulai dari biji, akan terus seperti itu, lalu akan terulang lagi, berulang lagi seperti itu sampai akhirnya tumbuh buah yang besar, pohon berbuah, dan prosesnya akan terus terjadi menerus, akan terus berulang dan tidak akan pernah berhenti. Itulah terjadinya bagian dari tubuh tumbuhan. Apapun itu pohon yang seperti itu. Adakah lagi yang bertanya? Bu, saya mau nanya Bu, apa perbedaan akar serabut dan akar tunggang? Oh ya, bagus banget pertanyaannya. Kita lihat aja langsung pakai contoh ya, perbedaannya akar serabut dengan akar tunggang. Kita lihat nih, kalau akar serabut seperti ini, akar serabut dan tunggang. Kita bisa lihat perbedaan dari akarnya dua yang ibu bawa ini, perhatikan baik-baik bawahnya. Jadi akan lebih jelas dan kalian lebih paham ketika kalian melihat langsung perbedaannya. Nih, kalau misalkan serabut dia tuh banyak cabang-cabangnya seperti ini. Dia nggak ada akar utamanya. Jadi dia banyak serabut-serabutnya seperti ini. Nah, lihat nih, perhatikan baik-baik ya. Nah, bedakan dengan akar tunggang ini, dia ada akar yang satu yang besar, lalu dia banyak serabutnya yang kecil. Nah, bedakan kalau yang serabut tadi ini kan dia nggak ada akar tunggangnya, ini ada. Nih diperhatikan, ingat ya. Tuh. Nah, kita cocokkan lagi dengan si bayam. Nah, kita perhatikan, kita cari yang bagus ya, yang kelihatan. Nah, si bayam ini, lihat. Walaupun si bayam ini, lihat, ada kan akar tunggang utamanya tuh. Nah, beda dengan akar serabutnya. Dia kalau akar serabutnya itu serabutnya banyak banget, gak ada yang ujung-ujungnya itu. Nah, lihat, perhatikan baik-baik. Nah, perhatikan. Kalian bisa perhatikan bedanya akar serabut. Ini akar serabut, ini akar tunggang. Akar tunggang tuh ada dua yang tunggul ini. Ada yang besar kepalanya, akarnya di bawahnya. Kalau akar serabut tidak. Nah, kelompok ini, perhatikan kelompok ini. Ya, perhatikan. Iya, perhatikan. Nih, lihat akarnya seperti ini. Ya, kayak gitu ya. Jadi inilah perbedaan akar tunggang, akar serabut. Tahu lah bedanya kan ya nak? Ya, bagus. Kalian tahu, pintar. Iya. Bedanya ini akar tunggang, ini akar serabut. Bagus, jangan sampai salah ya. Jangan sampai terbalik. Tahu cara membedakannya seperti ini, mana akar serabut dan mana akar tunggang. Diingat-ingat, jangan sampai lupa yang mana akar serabut, yang mana akar tunggang ya. Kalau akar serabut dia banyak serabut bawahnya, kalau akar tunggang dia memiliki dua ujung kepalanya, serabutnya seperti itu. Nah ya, terus diingat ya, itu aja pertemuan kita. Ingat, di minggu depan berikutnya nanti, ingat untuk mempelajari hal-hal tema berikutnya. Di sana kita akan belajar lagi tentang beberapa macam akar. Bukan hanya ada akar serabut atau akar tunggang, tapi banyak lagi akar-akar yang akan lainnya. Ya, jadi dipelajari dengan baik supaya nggak tertinggal ya di minggu berikutnya. Oke, siap ya? Oke, sudah cukup paham semuanya? Paham? Oke ya, kalau paham bagus. Ya, kita mau tepuk fokus. Tengok kanan, no, tengok kiri, no, fokus ya. Ayo sekali lagi ya. Yuk, tepuk fokus ya. Tepuk fokus. Tengok kanan, no, tengok kiri, no, fokus. Iya, sudah kompak tapi kalau semangat. Mari kita berdiri biar lebih semangat lagi. Ayo semuanya berdiri ya. Ingat, kalian harus kanannya kalian sebelah kanan, kalau ibu sebelah kiri ya. Kalian sebelah ibu sebelah sana. Ya, satu, dua, tiga. Tepuk fokus. Tengok kanan, no, tengok kiri, no, fokus. Bagus sekali. Ayo sekali lagi ya. Tepuk fokus.
tengok kanan, no, tengok kiri, no, fokus. Oke, luar biasa, hebat. Silakan duduk ya. Ya, ingat ya, pertemuan berikutnya kita mau lebih belajar lagi, akas rambut lagi, biar kalian lebih semangat lagi ya. Yuk, kita mau berdoa. Siapa yang mau pimpin? Bisa? Oke ya. Yuk, mari ibu yang akan pimpin. Iya, seperti itu. Oke, yuk ibu akan pimpin. Ya. Ya, tapi sebelumnya nih ibu mau kasih reward dulu nih. Ya, siapa yang bisa menjawab ya? Sebelum berdoa, sebelum pulang, ibu kasih reward dulu nih biar kalian lebih hebat. Siapa yang tahu ya, para yuk, siapa cepat dia dapat. Dengarkan, fokus ya. Ini sebelum pulang ibu mau kasih kalian hadiah nih. Siapa yang bisa menjawab? Ya, siapa yang tahu apa fungsi daripada menyerap? Nah, ya harus cepat ya. Siapa tahu fungsi menyerap air? Nanti kalian langsung angkat tangan gitu ya. Seperti itu ya. Saya Bu berdiri gitu ya. Oke, siap? Siap ya. Oke, siap. Dengarkan baik-baik. Ya. Oke, perhatikan. Siapa tahu fungsi dari perhatikan. Mari kita yuk biar lebih semangat kita fokus. Tengok kanan, no, tengok kiri, no, fokus. Apa fungsi daripada air? Ayo, apa? Ya. Betul ya. Ore, tepuk tangannya. Lagi ya. Ayo ya, tepuk fokus. Tengok kanan, no, tengok kiri, no, fokus untuk menyerap. Ini apa? Ayo untuk menyerap batang. Oh, nggak jadi, harus angkat tangan satu-satu ya. Harus angkat tangannya ya, berdiri angkat tangan ya. Oke ya, seperti itu. Ya, apa aja fungsi dalam tumbuh-tumbuhan? Sebutkan ya. Apa aja? Akar, ya. Batang, Iya. daun, Iya. bunga, Ya. buah, biji. Iya. Ya, bagus nih hadiahnya. Oke, luar biasa ya semuanya, tepuk tangan. Nah, karena kalian sudah bisa, kalian sudah hebat, dan kalian luar biasa. Ibu ucapkan syukur, terima kasih. Kalian udah hebat dan luar biasa. Terus belajar lagi ya. Oke ya. Ini ingat bahwa pembelajaran kita ini jangan lupa dari ini kita belajar dari akar, batang, buah, daun, dan biji. Ini harus diingat ya. Proses pertumbuhan seperti ini harus diingat bagian tubuh dalam tumbuhan ya. Jadi dalam minggu depan nanti, pertemuan berikutnya kalian sudah belajar dan memahaminya ya. Jadi kita bisa lanjut ke tema berikutnya. Oke ya, diingat ya semuanya ya. Ya. Kita mau pulang ya, harus diingat ya semuanya sampai minggu depan. Jangan sampai lupa ya tema kita ya minggu ini. Ibu ya terima kasih sebelumnya. Ibu mengucapkan terima kasih ya. Oke ya, seperti itu ya. Ya seperti ini. Pokoknya kita harus ingat semuanya pembelajaran kita, jangan sampai lupa. Oke ya. Ibu mengucapkan terima kasih sebelumnya. Kalian ini sudah memahami dari batang, akar, pohon, dan buah daunnya semuanya. Kalian belajar dengan mudah. Mudah kan? Sangat mudah. Harus diingat dengan baik. Jangan lupa ya, kalian luar biasa. Ya, kita mau pulang. Ibu ucapkan terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kalian luar biasa semuanya. Minggu depan kita belajar lebih giat lagi untuk menghafal akar serabut. Biar semangat semuanya ya, biar tidak lupa lagi, oke? Oke ya, yuk. Kita mau pulang. Ada lagi mau bertanya? Tidak ada? Oke ya, kalau tidak ada, kita mau pulang. Kita mau bangkit berdiri ya. Kita mau berdoa. Oke, yuk. Kita semuanya bangkit berdiri. Kita mau berdoa. Ya, kita berdoa. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Kita mulai ya. Iya, yuk. Siapa mewakili? Oh, Wi mau mimpin doa. Mari kita semuanya berdoa. Ya, berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat.
Iya, terima kasih Wi. Selamat pulang. Terima kasih sampai pertemuan berikutnya. Kalian luar biasa semuanya. Dan kalian the best. Oke, satu-satu ya. Oke, iya, Ibu bukan dulu pintunya. Nah, ya, terima kasih ya boleh. Ya, sampai ketemu di pertemuan berikutnya.